Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua Hijriah. Dan selain puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di bulan Ramadan, ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, terkhusus adalah suatu peristiwa yang agung, yang besar, yang mana akan tercatat sebagai peristiwa peperangan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu adalah Ghazwatul Badr atau peperangan Badr. Yang mana peperangan Badr itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, tahun yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Yaitu tepatnya terjadi di tanggal 17 Ramadan di hari Jumat. Perang yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Badar bukan untuk berperang. Bukan untuk berperang. Akan tetapi tujuan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya datang ke Badar adalah untuk menghadang pasukan dagang yang datang dari negeri Syam yang akan melewati kota tersebut, dihadang oleh Nabi Muhammad SAW untuk merampas harta yang mereka bawa dari negeri Syam. Kenapa kok dirampas? Karena mereka, para sahabat-sahabat Nabi dan juga mereka orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kaum muhajirin, ketika mereka masih di kota Mekkah, betapa zalimnya orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Tapi di saat itu Nabi Muhammad SAW tidak memiliki daya apapun untuk melawan mereka, melainkan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak lain hanyalah dengan bersabar atas apa yang mereka lakukan. Dan belum ada perintah untuk memerangi orang kafir di saat itu memang. Jadi yang mereka lakukan hanyalah bersabar, bersabar, dan bersabar. Apapun yang dilakukan hanya bersabar. Barang-barang mereka, harta mereka dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka bersabar. Bukan hanya itu, ketika mereka hendak berhijrah pun, pakaian mereka pun juga dilucuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sangat-sangat zalim sekali orang-orang Quraisy itu. Dan itulah mengapa Nabi SAW dan para sahabatnya menghadang pasukan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan di saat itu, untuk meminta haknya mereka, para sahabat-sahabat Nabi SAW, atas apa yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan memang tidak ada tujuan untuk berperang di saat itu. Dan Nabi pun juga tidak membawa peralatan-peralatan perang, senjata, ataupun kendaraan yang memang harus digunakan untuk berperang. Tidak. Tapi itulah qadratullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Itu adalah peperangan di dalam medan peperangan Badr. Itu sedikit tentang peperangan Badr. Dan saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai peperangan Badr, akan tapi ada hikmah yang bisa kita petik dari peperangan Badr, peristiwa ini. Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa berjihad melalui senjata, tenaga, bukanlah jihad yang paling agung, yang paling besar. Tapi jihad sesungguhnya adalah ketika kita mampu menahan diri kita untuk membalas gangguan, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim kepada kita. Dengan bersabar, menahan hawa nafsu kita untuk tidak membalas kezaliman tersebut. Kemudian yang kedua, jumlah sahabat dalam peperangan Badar hanya 313 orang melawan kurang lebih 900 sampai 1000 orang musuh. Kalau dari segi logika mereka akan kalah, tapi yang mereka harapkan bukan itu. Seberapapun jumlah, tapi kalau di hati mereka tidak ada Allah,
yang mereka harapkan bukannya Allah, maka mereka tidak akan dapat kemenangan. Begitupun kita. Seberat apapun ujian kita, masalah kita, siapapun yang kita hadapi, selama kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjaya, kita akan memiliki kemenangan selama-lamanya dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita. Dan itulah dua hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa perangan Badar ini. Semoga bisa kita teladani, semoga bisa kita kita teladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.